Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Claudia di dalam program acara Gema Tabura. Untuk tema kali ini kita akan mengangkat tentang penanggulangan HIV di Kota Sorong. Untuk mendalami tema kali ini saya sudah mengundang dua narasumber, yaitu Ibu Jenny Isir, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sorong, dan Bapak Muhammad Iqbal Rukunwatan, yaitu BMF Officer dari LSM YK, maksud kami YPKDS JIP, yaitu Jaringan Indonesia Positif. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyapa dua narasumber kita. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Oh, baik. Baik ya, baik. Oke, kita langsung saja ya Bu ya, untuk HIV. HIV itu kan masyarakat sudah tahu itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia ya, yang sampai sekarang pun belum menemukan obat untuk mengobatinya, hanya ARV kalau nggak salah ya, untuk menekan pertumbuhan penyakitnya sendiri. Saya langsung saja ke Ibu Jenny. Ibu, gimana sih sekarang kondisi HIV di Kota Sorong? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama untuk HIV di Kota Sorong, kita memulai penanggulangannya itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Sekarang ya? Iya. Dan itu memulainya layanan pertama yang melakukan pelayanan tes maupun pemeriksaan sampai pada pengobatan itu Rumah Sakit CLB Solo, dan sampai saat ini dikembangkan ada 10 puskesmas di Kota Sorong yang sudah melakukan tes atau pemeriksaan HIV dan juga memberikan pengobatan. Dan untuk jumlah kasus HIV di Kota Sorong sampai data dari 2004 sampai 2021 itu dengan total kasus itu 3.347 kasus orang yang terinfeksi atau HIV dan AIDS. Dan untuk membaginya dari total ini, HIV dan AIDS itu beda ya. Jadi yang tertular atau terinfeksi HIV itu ada 2.351, sedangkan yang sudah ke tahap AIDS itu ada 986. Nah, terdiri dari laki-laki dengan jumlah kasus 1.614 dan perempuan 1.733. Ya, kita melihat dari angka ini berarti ya Udah ada tahu HIV di gitu, Kota udah Sorong ada, dan ya. ya. Jadi yang lebih tinggi di mana Bu dalam Provinsi Papua Barat untuk kasusnya, tinggi kasusnya? Yang jelas di Papua Barat masih Kota dipegang Sorong, Kota Sorong ya, masih berarti Kota Sorong masih dengan angka kasus tertinggi penularan HIV. Oke, untuk penanggulangan atau upaya-upaya apa dari pihak pemerintah sendiri untuk menanggulangi HIV itu Ibu? Iya. Untuk upaya pemerintah dalam penanggulangan HIV di Kota Sorong, yang pertama kita menyediakan SDM atau petugas, karena untuk penanganan untuk HIV ini memang sedikit berbeda. Iya, sedikit berbeda. Jadi ada tim yang khusus baik di puskesmas maupun rumah sakit, mulai dari melakukan pemeriksaan sampai kepada misalnya yang positif itu ditangani lebih lanjut itu seperti apa. Jadi ini ada tim yang melakukan. Jadi tim ini mungkin harus dilatih bagaimana untuk mereka menangani pasien. Kemudian pemerintah juga menyediakan fasilitas ya, sarana prasarana seperti puskesmas, gedungnya, ruangannya, kemudian juga logistik seperti bahan pemeriksaan, obat-obatan, itu juga disediakan oleh pemerintah. Kemudian kita juga tetap melakukan sosialisasi dari awal sampai saat ini, kita tetap melakukan sosialisasi terkait dengan apa itu HIV, cara penularannya seperti apa, supaya masyarakat tetap harus ya menjaga gitu kan. Oke, saya beralih ke Bapak Iqbal di LSM. Apa gitu misalnya kalau udah ketahuan gitu kan, apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak LSM? Sudah ketahuan udah punya penyakit HIV. Sudah positif ya. HIV dengan AIDS kan beda ya Bu ya? Beda. Oke. Jadi kita dari LSM ini sebenarnya ada beberapa LSM di Kota Sorong yang terbagi. Ada juga LSM yang penjangkauan, ada LSM pendampingan. Jadi apabila ada orang atau
kita sebut pasien yang Oda aja gitu Oda, kan? ya. Iya. Oda, si Oda ini ada pendamping sebaya yang bersedia untuk mendampingi teman-teman Oda ini untuk dalam proses terapi ARV atau pengobatan. Oke, mungkin teman-teman kurang paham atau masyarakat di luar yang dinamakan teman sebaya gitu. Ya, teman sebaya ini ada LSM di Sorong, itu Yayasan Sorong Sehati, itu adalah pendamping sebaya. Teman-teman sebaya ini adalah teman-teman yang menjadi role model untuk teman-teman Oda yang baru. Jadi teman-teman sebaya ini memang mereka sudah stay di layanan kesehatan 10 puskesmas dan 1 rumah sakit desa. Oke, itu teman sebaya yang dimaksud itu semua tergantung dari pasien ya. Ada kan masing-masing masyarakat juga tahu gitu kan, HIV dengan AIDS itu masih menjadi tabu Iya, gitu. betul. Kadang kita masih minder, misalnya kita punya penyakit HIV itu minder gitu untuk Iya. bersosialisasi. Jadi teman sebayanya lebih banyak ke orang sehat atau dari Oda? Kebetulan teman sebaya juga dari Oda, jadi maksudnya mereka ini kan teman-teman yang sudah Berjuang gitu. sudah berjuang, sudah mengkonsumsi ARV dengan begitu lama, dan mereka sudah siap dan bersedia untuk menjadi pendamping untuk teman-teman Oda yang baru. Jadi Gitu. sesuai dengan persetujuan Iya, dari pasien dari sendiri pasien ya. sendiri. Jadi apabila ada kelayanan terus melakukan pemeriksaan, itu disebut VCT ya, pemeriksaan HIV. Terus hasilnya reaktif atau positif, itu langsung si pasien mendapatkan konseling atau konselor dari Oke. petugas layanan, kemudian diberikan masukan atau menyampaikan ke pasien untuk bahwa di sini tuh ada pendamping sebaya. Jadi pendamping sebaya apabila pasiennya setuju sudah diperkenalkan. Oke, saya ke Ibu Jenny lagi. Berapa tahap Ibu kalau kita, misalnya kalau saya sehat gini kan belum tentu saya terbebas kan? Jadi mungkin ada beberapa tahap pemeriksaan yang harus saya lakukan untuk mengetahui apakah saya Oda gitu. Iya, jadi kalau berbicara HIV ini memang tidak melihat dari fisik seseorang. Walaupun mungkin dia itu badannya kurus, Iya. kecil, belum tentu Belum tentu dia karena HIV. virusnya menyerang Iya. kekebalan Iya. tubuh. Nah, gitu ya. jadi itu tahapannya yang pertama, orang tersebut misalnya datang langsung ke layanan, itu namanya VCT ya. Jadi datang untuk langsung menawarkan diri karena mungkin dia merasa dirinya sudah berisiko untuk menawarkan diri untuk dilakukan tes HIV. Atau bisa juga yang namanya PIPC, itu artinya petugasnya yang menginisiasi atau menawarkan setiap pasien yang datang ke puskesmas atau rumah sakit ketika mungkin melihat gejala. Gejala yang ada dalam tubuh. Jadi petugas akan menawarkan Iya. Bapak Ibu bersedia untuk kita bisa melakukan pemeriksaan atau tes HIV. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, misalnya orang tersebut positif, berarti akan dilakukan konseling oleh petugas yang namanya konselor. Konselor akan melakukan konseling apa itu pentingnya mengkonsumsi ARV, untung ruginya. Tapi untungnya yang lebih besar yang akan betul. ditawarkan oleh petugas. Nah, kemudian setelah misalnya yang bersangkutan orang tersebut bersedia atau siap untuk mau mengkonsumsi ARV, maka akan langsung diberikan pengobatan. Tetapi rata-rata itu mungkin awal itu pasti banyak yang belum siap. Tetapi petugas akan berusaha untuk terus melakukan konseling. Walaupun mungkin datang pertama, nanti ditelepon lagi, mungkin balik lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Iya. Gitu. Nah, misalnya kalau dia sudah memulai untuk start pengobatan ARV, nah itu ada tahapan namanya pemeriksaan CD4 untuk mengetahui jumlah virus di dalam darahnya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan CD4, dia akan memulai pengobatan selama 6 bulan ataupun bisa 1 tahun. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan viral load untuk mengetahui apakah jumlah virus di dalam darah itu masih banyak atau sudah berkurang atau menurun. Nah, itu akan dinilai dari pengobatan ARV tadi. Kalau misalnya dia mengkonsumsi obat ARV secara teratur atau secara rutin, maka pemeriksaan VL-nya akan kelihatan jumlah virusnya di dalam darah itu akan semakin berkurang. Tapi kalau kelihatan saja kalau misalnya jumlah virusnya itu banyak, berarti ketahuan dia tidak mengkonsumsi ARV secara teratur. Walaupun mungkin sering dia datang ke layanan, ambil obat banyak-banyak, tetapi mungkin pulang ke rumah mungkin simpan di bantal atau tidak diminum.
Iya, tidak diminum ya. Oke. Seperti Jadi itu kalau tahapan. untuk pihak LSM sendiri itu datanya masuk atau mungkin ada petugas yang disiapkan di puskesmas atau rumah sakit sendiri? Iya, ada. Jadi Itu bekerja sama dengan pihak rumah sakit? iya. Jadi kan ada petugas LSM yang bertugas untuk penjangkauan. Nah, LSM penjangkauan ini mereka melakukan penjangkauan di lapangan. Jadi sebenarnya kita LSM lebih khusus ke teman-teman komunitas, ke masyarakat. Oh, ada komunitasnya? Iya, ke masyarakat tetapi ke komunitas. Jadi begitu mereka melakukan penjangkauan, mereka memberikan edukasi, pemahaman kepada orang tersebut, kemudian diajak ke layanan untuk melakukan VCT atau pemeriksaan HIV. Ketika mereka sudah melakukan pemeriksaan, nah dari situ dilihat lagi apabila hasilnya reaktif atau positif, diperkenalkanlah ke pendamping sebaya untuk menemani atau mendampingi terapi ARV atau pengobatan. Oke, Bapak mungkin kita tahan sebentar. Oh, iya. Pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di layar TV Anda.